baking. Iya, ini kita pakai tepungnya Kompas. Tepung terigu Kompas ya. Iya. Kompas memang cocok banget nih untuk bikin Iya, puff ya. serbaguna ya. Serbaguna betul. Nah ini menurut Mas Gustaf sendiri nih bagaimana nih hasilnya nih? Yang tadi saya sudah baking nih. Oke. Kelihatannya premium Iya. banget ya. Volumenya Nah. juga. Iya, volumenya bagus gitu ya, produknya juga bagus gitu. Halo sahabat kuliner, ketemu lagi bersama kita di Kulinerian Cocote Chill and Grill. Sama gue Jacqueline, ada rekan saya juga Chef Erlina. Kita kali ini punya tamu yang spesial, yang berbeda mungkin dari sebelum-sebelumnya. Kali ini kita pengen bahas tentang perkembangan atau pertumbuhan khususnya produsen pangan mungkin ya Chef. Betul. Yang lagi grow nih, lagi tumbuh-tumbuhnya. Yes. Karena kan kuliner sekarang lagi tumbuh ya. Ya. Terutama juga intinya membangun juga UMKM kita. betul, yang paling penting itu program mereka untuk terus support Betul. UMKM yang ada di Indonesia. Betul. Biar tetap bisa berkembang juga, biar bisa lebih banyak explore lagi. Ada tamu kita kebetulan Langsung ada saja. siapa nih? Ada Pak Gustaf. Halo. Selamat datang. Terima kasih Pak sudah datang, Gustaf. Pak. Mungkin bisa sedikit perkenalan dulu biar kita nggak kaku-kaku banget. Oke. Mungkin saya untuk nama lengkap saya kan Gustaf Ahmad Nurzaman ya. Oke. Jadi saya di Interfloor sendiri sebagai technical marketing. Oh gitu, ya. Gitu. Jadi untuk background saya itu sekolah tata boga ya di salah satu universitas di negeri di Jakarta. Oke. Ya. Jadi sekarang Mas Gustaf di mananya di Interfloor ini? Untuk di Interfloornya sendiri sekarang itu saya di marketing. Oh gitu, Iya, jadi jadi support lebih marketing. fokus di marketingnya sekarang. Ya. Untuk bikin event seperti brand activation, brand activity, bisa baik itu berupa baking demo pasar, terus juga customer gathering dan Oh lain-lain. banyak juga ya kegiatannya event-event, ya betul. dari Interfloor sendiri ya. Saya panggilnya apa? Bapak atau Mas? Bebas sih. Bebas ya. Kadang ada yang manggil bapak, ada yang manggil chef juga karena Oh, karena memang dulu chef, Chef, ya. ya. Oke. Sampai sekarang Tapi dong. sampai sekarang sih. Oh iya kalau Yes, Bisa yes, tinggal yes. chef. Aku panggil chef aja kalau gitu. Boleh, Yes. boleh. Chef, tadi kan di awal aku sempat bahas atau masuk sedikit ke industri pangan, Yeah. khususnya tepung. Nah, Yeah. mungkin bisa sedikit dikenalin lah Interfloor ini seperti apa. Jadi untuk Interfloor sendiri adalah Interfloor Indonesia, salah satu grup produsen tepung terigu. Oke. Untuk headquarter kita ada di Singapura dan untuk negara sendiri itu pasti di Indonesia, ada di Indonesia, terus ada di Malaysia, ada di Filipina sama di Vietnam. Oh, jadi Asia ya Mas ya? Asia betul. Dan untuk pabrik di Indonesia sendiri itu ada di Makassar sama Cilegon. Oh, jadi sudah ada pabrik sendiri nih di Iya, di Indonesia. Indonesia kita ada pabrik di Keren. Makassar. Keren, Ini ya. kalau misalkan kita ke Makassar dari pesawat aja udah kelihatan pabrik kita terbesar di gitu. Ya. Berarti ini ya, selain menunjang UMKM yang tadi Jack Iya. udah bilang, berarti mensupport juga SDM Indonesia ya? Betul. Oh. Pabrik kita paling di Makassar sama Cilegon itu dari tenaga lokal semua. Oh gitu ya, jadi memang support tenaga kerja tenaga lokal. kerja dari sekitar areanya di Oke. Makassar sama Cilegon juga. Nah, saya pengen lanjut nih. Saya mau tanya nih, apa yang menjadi motivasi utama dari Interfloor sendiri untuk membangun dan mensupport para UMKM nih, khususnya UMKM kuliner? Nah, Iya. Pasti sih untuk motivasinya pasti untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi ya, karena itu kan paling penting nih saat ini. Jadi agar ekonomi masyarakat juga terus bertambah dengan hadirnya Interfloor memberikan inovasi untuk produk-produk yang terbaru juga. Jadi dari terigunya ini bisa diolah jadi olahan yang terbaru, karena kan biasa di Indonesia bisa lihat ya dari zaman pandemi sampai sekarang ada satu produk diolah viral langsung itu naik. betul. Kayak contohnya waktu itu ada croffle, Iya. ada croffle kan croissant waffle ya. Iya, iya. Mereka tinggal bikin croissant, Ah, dimasak dengan mesin waffle, Iya. udah langsung jadi bisnis. Trennya, Bang. Saya mengikuti tren tersebut, saya sempat jualan. Oh, Oke. gitu. Tapi Jadi- ya emang nggak pernah nama biasanya, Aha. yang seperti itu ya nggak sustain. Tapi tetap olahan-olahan yang tradisional lebih bertahan. Iya, Roti iya. Yang manisnya, klasik ya, Mas ya. Betul, roti tawar. Jadi kalau Itu tren lebih itu bertahan. tetap ngikutin, Ngikutin, tapi betul. memang Tidak jadikan belum fokusnya, tentu kan? langgeng ya. Betul. Jadi yang klasik tetap artinya sustain ya. Iya, sustain, betul. Oh gitu. Nah ini bisa nggak dijelaskan secara singkat nih peran yang spesifik lagi ke Interfloor sendiri dalam mensupport
atau kegiatannya dalam mensupport UMKM ini seperti apa contohnya Yes. kegiatannya? Contohnya nih untuk support UMKM itu kita yang tadi di awal saya infokan, jadi kita ada biasa bikin customer gathering, itu ngumpulin para UMKM nih satu ruangan. Kita biasa bikin eventnya itu ada sesi talk show. Contohnya ada talk show halal. Kan pemerintah kan mewajibkan, kalau nggak salah tuh per Oktober 2024 itu wajib ya. Semua ya, Semua ya. UMKM Itu kuliner ya. lokal, Iya. kuliner itu wajib mendapatkan sertifikasi halal. Tapi kalau nggak salah diperpanjang lagi sampai tahun 2025. Iya. Jadi di situ kita memberikan informasi bahwa pentingnya untuk sertifikasi halal. Jadi selalu ada update yang baru ya, terbaru. informasinya Betul. ya. Jadi selain dari resep-resep yang terbaru, kita juga update terkait untuk usahanya mereka. Jadi agar semua tetap bisa mengikuti pemerintah seperti tadi ya untuk halalnya, aturannya ya maksudnya. Jadi bagus banget ya Indoflows nih, sangat menunjang baik dari segi inovasi produknya, terus dibantu bagaimana cara mengurus perizinan atau hal-hal yang harusnya memang terupdate ya. Iya. Jadi Betul. sangat menunjang dan mensupport sekali ya Jik ya. Betul. Seru betul ya. sekali. Nah ini kalau Indoflows sendiri ya, kan biasanya pangsa pasarnya itu menyeluruh ke Indonesia atau ada cuma beberapa daerah aja gitu? Kalau untuk sebarannya ya, sebaran itu kita seluruh Indonesia ada, dari Sabang ini dari Aceh, Sabang sampai Merauke itu ada kita. Karena dari dua pabrik ini menghandle area-area ini masing-masing. Barat dan timur Barat dan ada timur, betul, lengkap ada. ya. Lengkap. Banyak kalau misalkan, terutama di Sulawesi ya. Kalau di Sulawesi itu orang-orang tuh udah kenal sama terigu Kompas. Ibaratnya di sana kalau misalnya kita mau beli terigu, kita tinggal bilang beli Kompas. Oh gitu ya. Keluarlah terigu. Iya. Gitu. Mungkin kalau di daerah lain keluar yang lain ya. Iya betul. Beli Kompas dong. Waduh, udah brandnya berarti cukup kuat ya. Betul, cukup kuat, cukup dikenal. Di daerah timur ya? Iya, di Sulawesi ya. Seperti contohnya di Makassar, di Manado itu. Gitu ya. Jadi lebih, kalau boleh dikatakan nih Indoflows sendiri lebih banyak main ke arah timur ya dibandingkan ke arah barat. Untuk lebih merata sih. Sebenarnya, ya. Merata. Cuman mungkin lebih dikenal di area timur karena untuk pabriknya kita itu mungkin sudah informasi ya, kita udah lebih dari setengah abad. Sudah lebih dari 52 tahun. Oh ya? Hebat banget ya. Pabrik kita di Makassar sudah lebih dari 52 tahun. Seperti itu. Di Makassar untuk merambah ke daerah timur ya berarti ya. Jadi daerah timur sama di barat juga dari pabrik Cilegon kita ada sempat contohnya untuk di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera bagian selatan itu dari pabrik yang Cilegon didistribusikannya. Jadi memang ada sub-subnya sendiri ya. Betul. Nah ini mengenai produknya sendiri nih, ini kan menarik ya, tadi di belakang Jacqueline ini ada berbagai macam merek ya. Kalau kita orang awam mungkin agak bingung, tapi kalau saya melihatnya itu semua tepung sih. Tepung semua. Ini bedanya apa nih Mas nih? Jadi kalau untuk bedanya nih, Chef, jadi kan tepung terigu itu ada 3 ya jenisnya, bisa protein tinggi, sedang, sama rendah. Betul. Nah di sini itu ada 3 tepung terigu protein tinggi. Yang pertama ada gerbang, ini untuk roti spesial. Terus untuk yang gerbang jingga ini untuk aneka roti. Untuk kawan baru itu untuk aneka roti manis. Gitu. Nah, kalau untuk protein sedangnya sendiri kita ada tepung terigu serbaguna premium Kompas. Gitu. Yang untuk protein rendah kita ada tepung terigu atau kaca. Iya. Jadi boleh dikata nih Indoflows sendiri ini berinovasi ya produknya betul, untuk inovasi. menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Gitu ya. Jadi kita misalkan dengan kawan baru. Jadi kawan baru itu dia untuk aneka roti manis, jadi cocok banget. Kalau misalkan UKM-nya, saya produksinya itu misalnya pizza atau croissant atau Danish, yang butuh adonannya dia lebih melar gitu, lebih elastis. Stretch lebih bagus, kita kasih yang gerbang jingga karena dia lebih elastis. Kalau misalkan saya produksinya cuma roti tawar nih, saya butuh volume yang besar, kokoh, dan seperti kalau bikin roti-roti Eropa, kita bisa kasih yang gerbang biru. Gitu. Jadi protein tingginya sendiri itu bermacam-macam ya, jadi sesuai kebutuhannya. Beda di kalau kita bicara speknya itu beda di glutennya. Iya. Jadi nggak kalah ya Mas ya dengan produsen tepung terigu yang lainnya ya. Chef, aku punya sesuatu. Tadi kita udah coba baking ya. Udah coba baking. Iya, ini kita pakai tepungnya Kompas. Tepung terigu Kompas ya. Iya. Kompas memang cocok banget untuk bikin serbaguna ya. Serbaguna, betul. Nah ini menurut Mas Gustaf sendiri nih bagaimana nih hasilnya nih? Yang tadi saya sudah baking nih. Kelihatannya premium banget ya. Volumenya volumenya bagus gitu ya, produknya juga bagus gitu.
Jadi memang nggak kalah ya sobat kuliner ya. Kalau tadi saya udah uji coba sendiri gitu, rasanya kok ketika pakai tepung Kompas ini hasilnya tuh jauh yang lebih dari yang ekspektasi Nah, saya itu gitu loh. juga jadi pertanyaan saya sih, Chef. Apa yang membedakan tepung dari Interfloor ini sama tepung-tepung yang lain mungkin? Tepung yang lain. Ya, bedanya apa kelebihannya tuh? Jadi kelebihannya Atau pertama, mungkin kalau saya makan ini saya nggak bakal gemuk. oh kalau itu pasti. Pasti. Kalau Makan kebanyakan tepung pasti tiap hari. gemuk ya. Jadi- saya juga kalau misalnya kan Nggak, jadi memang mesti diluruskan ya. Iya. Mau itu jenis tepung gluten free atau Apapun. tidak, kalau porsinya memang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, otomatis aja ya. merusak kesehatan teman-teman ya. Yes. Dan unsur-unsur bahan lainnya juga harus diperhatikan. Misalnya kita makan tepung yang bergluten ini, tapi kalau kita kombinasikan balance dengan buah-buahan atau kita tambahkan dengan bahan-bahan yang sehat lainnya, otomatis juga ada keseimbangan ya. Keseimbangan ya. Benar. Tadi lanjut lagi gimana tuh? oh jadi untuk Yang bedanya nih membedakan pasti pertama Kelebihannya ya. dari usianya kan sebelum saya info ini kita sudah lebih dari setengah abad ya. Yes. Jadi 53 tahun dan juga kita memiliki sertifikat. Jadi setelah untuk proses produksi ini kita menggunakan dengan standar mutu yang baik ya. Jadi seperti contohnya untuk FSSC 22.000 kita sudah ada di 2 bisnis unitnya, baik yang di Makassar Udah maupun lengkap di ya. Cilegon. Terus juga sebelum produk ini keluar juga kan pasti dianalisis oleh tim Betul QC banget. juga yang di lab. Jadi benar-benar udah terjamin lah mutunya Iya, ya. Jadi jangan diragukan ya sobat Pastinya, kuliner betul. ya. Kalau Interfloor ini saya udah lama deh pakai tepungnya. Jadi ini bukan di endorse ya, tapi memang saya merasakan sendiri experience-nya ya. Jadi kalau kita belum pernah merasakan pengalaman dengan menggunakan tepungnya itu sendiri, nggak akan bisa siyakin ini saya gitu loh. Jadi gimana? Tertarik untuk belajar baking atau mau pakai Pasti, tepung premiumnya? pasti. Pasti ya. Nah ini kita lanjut ya. Harapannya Interfloor sendiri ke depan nih dalam membangun UMKM kuliner Indonesia itu seperti apa? Apakah lebih maju lagi atau bagaimana gitu? Pastinya berharap ya untuk UMKM Indonesia ini bisa lebih maju lagi dan juga bisa lebih berinovasi lagi. Untuk saat ini kan mungkin kita bisa menerapkan juga sistem sustainability ya. Nah ini di penting. makanan. Nah ya. Jadi contohnya menggunakan bahan-bahan lokal, Ya. jadi misalkan rotinya dia bisa menggunakan tambahan umbi-umbian, contohnya misalkan ubi ungu dicampur di bahan rotinya, atau juga misalnya kayak mie atau pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan langsung. Betul. Kalau contohnya mie, misalnya kita bikin mie yang berwarna ungu dari buah bir, Atau hijau. terus juga hijau iya. bisa dari bayam, bisa dari sawi, terus juga warna orange dari wortel. Jadi benar-benar kita bisa menerapkan sistem food sustainability juga ya. Betul. Ke depannya. Artinya menggunakan pangan lokal ya. Artinya ya Betul. untuk pangan lokal, jadi bisa, dan pastinya harus dikombinasikan juga dengan tepung terigunya juga ya. Seperti itu sih. Terutama sih perekonomian ya, karena Pasti, kan kalau perekonomian. sustainability kita ngomong itu kan berarti harus ada ketahanan ekonomi juga, betul nggak? Iya, Nah, kemudian nah dengan kesetaraan. Interfloor masuk ke UMKM dan mensupport nih Jacqueline, otomatis perekonomian bangsa tuh bertumbuh, Pasti. terutama di kalangan middle low ya. Iya. Nah ini perannya Interfloor ini sangat berharga sekali. Terus pandangannya Interfloor sendiri nih saya pengen tahu Iya. dalam memandang teknologi ke depan bagi UMKM itu bagaimana? Penting atau tidak nih? Kalau untuk teknologi sendiri pasti penting ya, karena semakin berkembangnya zaman itu teknologi semakin terbarukan semua. Oh betul Seperti banget. itu. Kalau contohnya misalnya dulu masih pakai oven tangkring nih, Bener. udah berubah jadi oven yang gas. Betul. Oven gas, oven deck. Bener. Oven deck sekarang mungkin udah banyak ya. Contohnya ada oven kombi yang Iya, bisa betul. mempermudah juga nih waktu kerja dari UMKM. Betul, ini. efisien ya. Betul, lebih efisien. Benar. Misalkan satu oven deck itu biasa cuma muat 3 lah, satu line itu. Tapi kalau oven kombi mungkin bisa Betul 10, banget. jadi lebih menghemat waktu juga Iya betul. pastinya. Tadi kan saya udah ngomong-ngomong ya, Iya. kan Mas Gustaf ini kan seorang chef, jadi tahu persis nih. Tadi begitu saya tanya baking sus ini berapa lama, Mas Gustaf bilang 30 menitan Iya, ya. 30 Nah menit dengan kurang pakai lebih. oven kombi tadi, flexi kombi ya, itu cuma 15 menit kaget Mas Gustaf. Artinya Lumayan, memang Pak. teknologi membantu. Betul, Iya. biasa kalau sus underbake dia akan kempes. Betul, kalau ini tetap kokoh ya. Betul. Selain kualitas tepung, tapi Terigunya pasti proses peralatan teknologi ini peralatan, sangat betul. membantu kita untuk mendapatkan hasil kualitas pastry yang baik, Iya, betul nggak? pasti sekali sih. Jadi Pastinya. Interfloor sendiri sangat mendukung ya teknologi Sangat mendukung untuk dibawa ke teknologi, UMKM ya. betul.
Oke. Oke chef, mungkin pengen tahu juga sih kalau sekarang kan banyak banget nih kolaborasi ya Iya. antara satu brand sama brand lain ya, tentu saja tujuannya untuk dapat perhatian khusus lah buat para customer atau para user lah. Nah kalau dari Interfloor sendiri kan pasti punya standar dong. Iya. Kualitas apa yang harus diperhatikan untuk bisa kolaborasi sama Interfloor mungkin? Kalau untuk kualitas apa, yang penting brandnya itu sudah dikenal ya pastinya ya. Karena contoh misalnya bisa brand Magari, dan pastinya kalau misalkan kita bikin event atau kerjasama, kita nggak yang langsung ada dua brand yang sama, bukan dua brand yang sama, dua produk yang sama tapi dengan dua brand yang berbeda. Jadi kita akan pilih salah satunya. Dan biasanya itu balik lagi kalau untuk yang brand, untuk yang kolaborasi, ketersediaan mereka di area. Karena biasanya tuh Interfloor itu kita bikin event itu di area-area tertentu ya. Untuk contoh yang terakhir kemarin kita bikin di Manado. Betul. Nanti nextnya ada di kota Banjarmasin, Samarinda, sama Tarakan. Jadi kita melihat ketersediaan mereka di area tersebut. Iya, artinya suplai barang mereka yang ini harus juga ada berbarengan, betul nggak? Betul. Nanti terigunya udah benar nih pakai Interfloor, tapi mereka tidak punya stok di daerah tertentu ya. Itu kan sayang banget ya. Jadi harus saling membackup ya. Betul sekali. Nah, sesuai sama kebutuhan juga kali ya. Juga, betul. Nah terakhir nih, Chef Guftas, ada nggak kesan dan pesan untuk para UMKM kuliner nih, khususnya para konsumen Interfloor sendiri nih, yang mesti dibagi bagaimana mereka harus menjaga kualitas produk mungkin atau harus berinovasi, mungkin ada pesan-pesan khusus? Oke, pastinya balik lagi ya, untuk kesan dan pesannya pasti harus menjaga stabilitas kualitas dari produk mereka. Sustain juga kualitas ya. Untuk Terigu Interfloor sendiri kita selalu menjaganya. Jadi mungkin kalau misalkan UMKM yang udah menggunakan Terigu Interfloor atau yang belum pun, itu nanti bisa mencoba untuk produk Interfloor, misalkan dia bikin roti kah, atau misalkan jajanan pasar atau lainnya, itu bisa mencoba karena untuk kualitasnya dan juga stabilitas kualitas dari Terigu Interfloor itu sudah dijamin. Jadi jangan diragukan ya. Iya, disupport terus UMKM-nya. Betul. Dan juga pastinya kita juga ada after sales-nya juga. Misalkan ada mau inovasi produk baru, kita akan mengirimkan ada tim technical ya. Oh, gitu. Jadi kita tuh ada tim technical customer development. Oh, gitu. Contohnya apa, Chef? Contohnya misalkan ada satu bakery atau UMKM, dia pingin buat resep yang baru. Waktu itu misalkan lagi trennya tuh roti gulung di UMKM itu. Nanti kita bisa mengajari, kita ajarkan atau kita sharing resep trial bareng. Oke. Jadi ya kayak ada produknya jadi dan siap jual. Ya, kayak ada pelatihan khusus dengan resep-resep yang jadi jemput bola ya. Betul. Jadi kita keliling-keliling UMKM. Hebat. Yang mau di develop gitu. Iya. Keren. Gitu. Keren banget ya. Jadi dia nggak terasa ya kita dengerin cerita Interfloor ini berinovasi, support UMKM-nya benar-benar all out ya. Gak cuman sampai diproduksi tepung aja, tapi mereka juga memikirkan gimana after sales-nya. Terus inovasi-inovasi, event-event yang edukasi juga user ya. Betul banget. Keren sih. Seperti kayak contoh kan, seperti baking demo ya, kan kita ngundang ada UMKM juga, ada yang mungkin yang B2C-nya kayak misalkan ibu-ibu yang dia open PO atau apa. Iya. Kita undang juga, jadi mereka bisa dapat ilmu baru. Ya, jadi bisa dapat ide baru juga menggunakan produk Interfloor. Dan dari situ mereka bisa membuat produk yang baru dan bisa meningkatkan perekonomian juga kan pastinya. Jadi naik kelas juga ya, Chef ya. Karena kan dari yang tadinya rumahan nih jadi UMKM gitu ya. Terus naik level lagi mungkin jadi pengusaha kue gitu. Itu kan diharapkannya seperti itu ya. Betul. Jadi bertahap, misalnya yang tadinya cuma pemakaian sehari 1 kilo atau sebulan itu sekitar 1 sak lebih ya. Itu bisa nambah sehari bisa 1 sak, bahkan mungkin nanti bisa sehari bisa 5 sak. Sangat diperhatikan banget ya, didampingi nih. Jadi jangan takut Jacqueline kalau mau mulai. Tapi besok saya mau bikin dagangan bisa ya. Iya, jangan takut. Bisa develop.
Kalau misalkan contoh ada kendala apapun misalkan dalam pada Technical, saat ya. teknikalnya, teknikal isunya, kita langsung bisa dihubungi karena gitu ya. kita juga ada kontak centernya itu bisa menghubungi ke Flory di WhatsApp, Ya. Flory namanya. Terus juga Di bisa mana, ke Mas? telepon juga di Di WhatsApp mana? di customer care-nya kita. Itu ada di Instagram atau ada Di Instagram ada, di belakang kemasannya juga ada. Oh, Di ada. belakang kemasan. Jadi sangat mudah Betul. dijangkau dan Instagram juga terjangkau bisa. ya. Betul. Prinsipnya begitu ya. Betul sekali. Menarik ya, Jacqueline. Keren, Gimana keren. Mungkin nih? terakhir ini Iya. Iya. bisa introduce atau mungkin mau iklan sedikit Oke. ke teman-teman Iya. kita yang nonton podcast Iya. Kulinerian Oke. Cocote. Halo teman-teman podcast Kulineri Cocote. Jadi jangan lupa ya follow Instagramnya Interfloor itu di @sahabatkulinerinterfloor. Dan juga bisa follow di TikToknya juga, di YouTube, Facebook, dan juga kita ada di Twitter juga. Di sana itu ada berbagai macam tips and trick menarik, terus juga ada resep-resep yang terbaru, Pastinya. dan juga bisa bisa kunjungi juga di website kita di id.interfloor.com. Nah, lengkap Yes. banget nih. Dan tadi kalau ada kendala atau misalkan mau nanya produknya nyari di mana atau misalkan mau nanya resep yang lagi tren atau apa, langsung aja hubungi ke Flory Oh, di WhatsApp. Flory. Ya, Jadi namanya. Panggilnya seperti Flory. motonya ya, Iya. mudah dijangkau dan terjangkau, Jacqueline. Betul sekali. Nggak terasa ya kita Yes. udah di ujung podcast. Gimana nih, Betul, Jacqueline? betul. Ini mungkin sambil dicicipin dulu, Chef. Iya. Gimana rasanya tadi kita baking sambil Kalau kita udah coba nih, silakan nih enak, coba enak. Saya udah servis coba tahu enak. sendiri nih buatan saya, tapi tepungnya tepung Interfloor Interfloor, nih. pakai kompas ya, ini Pakai bisa ya. kompas. Bisa, Nah, Oh iya, Iya, pakai benar. premium serbaguna kompas. Wah, ini yang karamel ini Iya. enak sekali. Di Iya, tip ya, Chef. silakan. Iya, iya, iya. Kalau kita tadi udah makan banyak ya. Jacqueline mungkin nih, gimana, Chef? Oke nih. Kopongnya kalau dapet dari, ya. Apa namanya? Rongganya juga bagus. Iya, bagus sekali ya teksturnya ya. Tadi kita masak cuma 15 menit loh. Nah, itu yang saya bilang teknologi Udah siap menunjang. mencoba lah ya. Betul. Biasanya kalau bikin di baking center mah sekitar setengah jam ya. Iya, jadi lama ya. 50 menit ya. Iya, itulah. Jadi buat para UMKM jadi bisa menghemat waktu juga. Betul, kemudahan teknologi, kolaborasi dengan kualitas tepung terigu Interfloor sudah pasti menghasilkan produk terbaik, betul nggak, Betul, Chef? betul. Betul. Oke, Chef. Kita di ujung podcast mungkin Chef bisa Oh iya, nanti berarti teman-teman tadi sudah banyak mendengar kisahnya langsung bagaimana kiprahnya Interfloor dalam membangun UMKM Indonesia. Jadi pesan-pesannya jangan lupa ya untuk selalu berinovasi, mencoba misalnya ada produk baru yang terjangkau dan mudah dijangkau, apa salahnya? Kalau itu kita bisa dapat hasil yang terbaik, jangan ragu untuk mencoba. seru ya, guys. Nanti kita bakal ngobrol lagi banyak hal dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah luar biasa buat sharing banyak hal lah. Mungkin pengalaman pribadi atau mungkin ilmu-ilmu yang kita sendiri perlu tahu lah di dunia kulineran. Oke, see you next episode. Bye. Bye. Bye.